Kalau apa harapan Bu Ida untuk generasi muda sekarang itu apa? Ya. Harapan saya ya melihat dari perjalanan yang sudah saya tempuh selama ini, satu kunci bahwa kita tetap ini adalah semangat dan harapan. Itu jelas ya, dalam kondisi apapun optimis itu selalu, dan mimpi besar. Jangan tanggung-tanggung, mimpi harus besar menurut saya yang ya, tinggi banget ya, yang tinggi meskipun kita sejauh mana kita nah ini kemudian anak muda sekarang ini jangan terbuai oleh fasilitas, tapi kita juga misalnya ya, kita harus mempelajari hal-hal yang kadang di luar keseharian kita. Misalnya saya selalu mengatakan pada anak-anak yang di sini, jurusannya mereka apa, tapi bukan berarti tabu untuk mempelajari hal lain. Karena kadang di dalam kehidupan, kenyataannya dalam kehidupan itu justru yang berguna itu adalah sebuah nilai plus yang akan mensupport semuanya di luar dugaan. Ini berdasarkan yang kita kan sebagai orang tua yang sudah perjalanan hidup babak belur juga sudah mengalami, ternyata hal-hal di luar dugaan yang dulu hanya kita anggap sebagai sambilan atau apa, ternyata sangat berguna untuk solusi pada saat sulit. Jadi anak-anak muda sekarang jangan hanya terpancang pada apa yang dipelajari, tapi juga di luar itu. Belajar dari kehidupan. Nah, itu. Belajar di masyarakat itu penting. Tidak hanya menekuni mata kuliah yang apa ya, bidang studi ya, bidangnya ini, tapi di luar itu pun harus diulik gitu. Iya, meskipun tidak harus fokus sampai tapi itu ternyata berguna. Karena kadang itulah kuncinya kita. Tapi sekarang kan kadang saya agak ini juga khawatir. Anak-anak kita kalau misalnya ini ya, saya punya ponakan ini kalau sudah disuruh berpikir melaksanakan di luar bidangnya, itu suka itu kan bukan bidang saya. Tidak, jangan seperti itu. Ini harapan saya. Dan karena eranya itu sudah teknologi banget, itu semua kemudahan fasilitas itu ya, tapi tetap harus kita kembali bahwa kita itu hidup itu berdampingan face to face dengan masyarakat. Jadi kalau kita hanya terlalu fokus di dunia maya, kita dunia beneran nanti akan kaku untuk ini. Padahal manusia itu kodratnya kan manusia hidup berdampingan juga, tidak berkeliaran di dunia maya toh. Iya, makhluk sosial ya. Ini anak-anak muda juga harus ada keseimbangan itu. Ya, jangan sampai dunia maya kemudian menghilangkan gotong royong kita, karena bagaimanapun gotong royong itu akan kita gotong royong di dunia maya, aku juga nggak ada bayangan apa. Tapi kalau kita hidup berdampingan, karena hidup saya di desa ya, jadi kita gotong royongnya masih kental. Tapi kalau anak-anak sekarang itu terlalu jauh mengembara di dunia maya sampai nggak menginjak bumi, lupa daratan, lupa daratan, itu dia tidak akan ini bersinggungan dengan dan berjalan seiring. Nilai gotong royongnya nggak ada di situ. Ini menurut saya. Sekali lagi saya juga tidak baca teori mana, tapi berdasarkan yang pengalamannya itu yang harus seperti itu. Berarti tidak harus, tapi gimana ya? Ya sebaiknya kan harapan ya. Ya harapan ya. Emang kalau pekerjaan tuh emang nggak bisa diduga ya. Kalau kita belajar apa, bisa jadi besok pekerjaannya itu lain dari yang kita pelajari itu gitu. Untuk antisipasi ternyata bisa jadi solusi. Iya. Selamat datang kembali di channel Joserio. Kembali kami hadir di rangkaian video advokasi literasi seri yang ke-9. Seri advokasi literasi ini sendiri ditujukan untuk mencatat atau lebih tepatnya merekam perjalanan hidup diriku dan tentu saja bersama keluargaku dalam menghidupi berbagai kegiatan literasi. Seri ini juga dibuat sebagai implementasi nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh SMA Kolese de Brito, yaitu komitmen. Tema yang diangkat untuk seri ke-9 ini adalah tetap bermimpi. Serial kali ini akan melanjutkan pembahasan seri sebelumnya tentang Bu Ida dan TBM Ibnu Hajar yang diinisiasi oleh beliau. Kalau kalian belum menonton seri sebelumnya,
kalian bisa mengecek sendiri di channelku atau bisa mengeklik di kiri bagian atas. Bagi kalian yang belum subscribe, pastikan subscribe dulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ini kali ketiga dan terakhir saya akan berbincang dengan Bu Ida. Secara khusus, Bu Ida akan membeberkan harapan bagi kita sebagai generasi muda. Apa yang sekiranya perlu untuk kita perjuangkan, apa yang harus kita pelajari, bagaimana kita harus melakukannya, dan mengapa demikian. Tanpa banyak menunda waktu, mari kita langsung ke perbincangan ini. Dunia makin sulit untuk diprediksi. McKinsey tahun 2017 mengeluarkan prediksi yang menjelaskan masa depan dunia, terutama dalam kaitannya dengan jenis-jenis pekerjaan. Secara umum, gambaran pokoknya adalah sebagai berikut. Pekerjaan fisik yang bersifat rutin atau tidak rutin akan hilang, terutama karena adanya otomasi. Otomasi adalah mekanisme kerja yang dijalankan oleh mesin seperti robot-robot mekanik. Sementara pekerjaan-pekerjaan yang menuntut imajinasi kreativitas pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan masih menempati prioritas. Itu kondisi prediksi yang dimunculkan 3 tahun sebelum pandemi ini. Tidak salah bila sejumlah pekerjaan teknis yang rutin akan lebih cepat tergantikan karena adanya introduksi pekerjaan yang difasilitasi oleh teknologi informasi. Apa arti dari prediksi McKinsey ini? Pertama, generasi yang akan menyambut masa depan memang mau tidak mau harus mengedepankan kapasitas imajinatif, di mana kita harus bermimpi setinggi mungkin. Seperti pepatah Insinyur Soekarno, bermimpilah setinggi langit, jika engkau terjatuh, akan terjatuh di antara bintang-bintang. Profesi-profesi standar seperti pelayanan, yaitu pendidikan dan kesehatan, tidak bisa dilepaskan dari berbagai terobosan teknologi juga. Literasi atau kemampuan untuk memaknai kehidupan yang dikatakan oleh Bu Ida tadi menjadi semakin relevan. Belajar tidak bisa disederhanakan hanya menguasai satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya seseorang yang mempunyai keahlian di bidang matematika, dia pun juga mesti terampil untuk memanfaatkan teknologi untuk mengomunikasikan ilmu matematika itu atau ilmu matematika yang bisa berluas untuk memecahkan persoalan-persoalan yang realistik. Ya, berarti emang literasi itu juga bukan hanya untuk anak-anak, Iya, iya. untuk semua kalangan. Iya, lah. semua kalangan. Jadi dia tuh tidak hanya membaca dan menulis. Literasi itu juga menyangkut banyak hal. Bahkan literasi itu menurut saya itu adalah juga membicarakan tentang bagaimana mereka mencari memenuhi kehidupan. Nah, jadi yang selama ini dikatakan bahwa literasi itu hanya buku, tapi tidak. Tapi kegiatan-kegiatan yang memang ada kaitannya dengan kehidupan itu sendiri. Menurut saya itu. Terima kasih karena sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.